Oke, sekali lagi hari ini bicara tentang keegoisan. Keegoisan, saya buka dulu bahaya keegoisan. Kadang-kadang kita merasa egois itu hal-hal yang biasa, tapi ternyata egois itu hal yang berbahaya. Makanya kapan hari kan saya menyampaikannya bahwa Tuhan menyampaikan kepada saya yang tidak pernah saya pikirkan, ya nggak pernah mikirin gitu loh. Tuhan itu bilang bahaya yang akan terjadi kalau seluruh dunia ini pelit atau seluruh dunia itu egois. Kenapa sih zaman antikris itu sangat mengerikan? Karena tidak ada kasih lagi. Karena tidak ada kasih, makanya zamannya nanti masa antikris itu sudah seperti neraka naik ke bumi. Semua iblis kan nggak semua iblis itu sekarang itu ada di udara ya kan, bukan semuanya ada di bumi, tapi ada yang masih di dalam bumi, ada di bawah masih ada di dalam kerajaan maut. Tetapi waktu zaman antikris itu keluar semuanya. Makanya di zaman antikris itu sudah benar-benar seperti neraka. Kenapa tidak ada kasih lagi? Semua orang mementingkan dirinya sendiri. Semua orang bingung menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa sih Indonesia itu miskin sampai hari ini? Padahal sebenarnya Indonesia itu negara yang sangat kaya. Nggak cuma sangat subur, hutannya berhektar-hektar, kemudian belum lagi emasnya, belum lagi ada minyaknya. Di Indonesia itu semua kekayaan dunia itu ada di Indonesia, belum uraniumnya dan sebagainya. Tetapi kenapa di Indonesia miskin? Karena ada orang-orang di pemerintahan yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Semua kepentingan diri sendiri merusak dan menghancurkan segala sesuatu. Rumah tangga atau pernikahan yang hancur selalu dimulai ada salah satu pasangan yang egois. Saya beberapa hari ini mengikuti kayak berita-berita tentang ya kisah nyata. Saya dulu jarang ya untuk melihat hal-hal itu, tetapi Tuhan tuntun ke sana sehingga saya mulai banyak melihat kejahatan-kejahatan ya. Ada banyak orang-orang jahat, mereka memutilasi orang, mereka menganiaya orang, semuanya karena waktu kecilnya dia dianiaya oleh orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya punya anak tapi nggak suka anaknya, tapi diambil pemerintah nggak mau, nggak boleh. Itu saya heran. Jadi anaknya dianiaya. Sampai ada anak perempuan itu dianiaya ibunya sendiri. Jadi ada ruangan khusus ditulisi ruang penyiksaan. Padahal waktu dia banyak babak belur, sekolahnya sudah lapor, tapi nggak lapor ke polisi, lapor ke badan untuk melindungi anak-anak, harusnya lapor polisi biar cepat. Dia lapor ke sana, orangnya cuma tanya ibunya, apakah anakmu dianiaya? Ya jawabannya enggak toh, iya kan? Nah ini, ada banyak orang itu yang mementingkan diri sendiri, dia tidak melakukan tugas dengan baik sehingga lolos ibu itu. Berada tetangganya juga telepon, ya kan, telepon ke badan ini karena ada anak dianiaya, mereka juga nggak mau datang. Sampai 4 kali orang nelpon tidak ditangani, orang tuanya anaknya disuruh nggak sekolah. Kenapa? Supaya nggak ada yang lapor. Dan anaknya itu dianiaya, ini mulutnya dirobek supaya nggak bisa makan, kakinya dan sebagainya dianiaya. Anak perempuan baru umur 13 tahun, bertahun-tahun sampai akhirnya dia meninggal. Saudara melihat segala sesuatu orang yang tidak melakukan bagiannya dengan baik, maka akan ada banyak kematian sia-sia. Dan ada orang yang dianiaya yang tidak kemudian sampai mati, akhirnya gedenya itu dia suka menganiaya orang lain. Makanya lahir anak-anak psikopat. Orang-orang psikopat itu adalah orang yang dilahirkan banyak yang terlalu disayang, semua kejahatannya itu dibelain, anaknya tumbuh menjadi orang yang nggak punya empati. Kasih kalau sudah tidak ada, manusia itu akan menjadi manusia yang mengerikan. Makanya iblis itu yang dia cari adalah manusia yang penuh kepahitan, tamak, dan yang ketiga adalah orang yang sangat gila kekuasaan.
Tiga hal inilah yang sangat dicari oleh setan. Makanya yang paling menakutkan di dunia ini bukan iblis, saudara. Kalau ketemu setan, saudara bisa nengking. Kita ini punya otoritas atas setan karena ada nama Yesus. Kalau kita nggak punya nama Yesus, kita nggak punya otoritas atas setan. Setan-setan itu takut kepada kita karena ada roh Allah. Tetapi kita nggak bisa nengking manusia. Makanya iblis itu paling suka memakai manusia. Saya pernah sampaikan di sini. Iblis itu bukan gentayangan di surga, gentayangan di gereja tiba-tiba memberikan perpecahan. Ya kan, bayangan kita gitu kan, tiba-tiba ada perpecahan. Tidak, saudara. Tetapi iblis itu bekerja mencari manusia yang pahit. Mencari manusia yang gila kekuasaan atau gila hormat. Dan orang yang gila kekayaan atau ketamakan. Ini iblis yang dia cari. Karena kalau sudah ada yang sifat itu iblis bisa pakai. Makanya antikris itu punya tiga hal ini. Orang pahit, tamak, dan gila kekuasaan. Tiga hal ini ada di orang yang nanti akan dipakai oleh roh antikris. Yang antikris nanti kan manusia ya. Roh antikris itu roh. Tapi kalau antikris atau di antikris itu manusia. Nah, makanya iblis paling suka mencari orang-orang itu. Itu sebabnya kenapa Tuhan selalu mengatakan kita harus punya kasih. Saya pernah nyampaikan juga di sini, atau bukan di sini ya, karena kalau ada KKR, ada itu, saya sudah khotbah di situ, saya tidak akan khotbah di tempat lain, khotbah yang sama. Ya kan, karena beberapa orang selalu ikut. Jadi nanti kalau ngulang-ulang kan kasihan yang ikut terus kok diulang-ulang gitu ya. Kena senjata yang sangat powerful untuk melawan kuasa jahat dan kuasa-kuasa yang ada di roh-roh yang ada di dunia ini adalah kasih. Makanya kapan hari kita juga belajar 2 minggu yang lalu bagaimana firman Tuhan katakan bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Memberi hidup, saudara, kasih itu selalu disertai dengan pemberian. Tidak ada kasih tanpa pemberian. Dan tidak ada pemberian karena kasih tanpa pengorbanan. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan itu menjaga, yang kita jaga dalam hati kita itu kenapa hati ini harus tetap punya kasih. Makanya saya dulu juga mengajarkan. Pikiran adalah medan peperangan atau halaman. Hati adalah pintu. Memang ada seorang ilmuwan atau dokter yang mengatakan hati itu di otak. Sebenarnya salah, saudara. Saudara, sekarang saya mau tanya. Kalau saudara tersinggung, yang rasanya sakit di mana? Di sini apa di sini? Di sini kan? Tapi kalau saudara lagi stres, yang sakit di mana? Di sini kan? Nah, karena antara hati dan pikiran itu beda. Pikiran itu di sini. Kalau saudara lagi mikirin masa depan sampai bingung, stres, itu sampai di sini pusing. Tapi kalau saudara terluka, itu di sini. Makanya saya udah ajarkan, di sini ini halaman, di sini adalah halaman peperangan, di sini adalah pintu. Selama di sini dijaga, di sini masih perang, sini dijaga, iblis nggak bisa buat apa. Kalau sudah sakit hati, masih stres, itu iblis bisa kendalikan, maksudnya makanya jangan sampai masuk sini. Itu kalau yang belum pernah ikut bisa dengerin ya khotbahnya ya, tentang pintu itu di sini ini halaman. Kalau saudara menang di sini, pintumu itu pasti terjaga. Hati saudara pasti terjaga. Makanya Tuhan itu datang. Firman Tuhan katakan Yesus adalah kasih. Untuk membuktikan kasihnya, dia datang ke dunia sampai mati di kayu salib. Nah, karena masih ada kasih lah di dunia ini, saudara masih bisa hidup di dunia. Kenapa sih ada cinta buta? Sebenarnya cinta buta itu tidak ada. Tapi kalau orang itu egois, cinta nafsu, ingin menguasai, hanya pengen memiliki, pasti membutakan. Karena dosa itu selalu membutakan. Tetapi di dalam kebenaran ada terang. Dan di dalam kebenaran ada kasih. Orang kalau sudah nggak punya kasih, pasti dia mudah disesatkan. Makanya orang yang tidak punya cinta, itu adalah kendaraan paling mudah untuk ditunggangi oleh iblis. Dialah yang dipakai iblis memecah belah gereja, memfitnah, jelekin pendeta,
jadi provokator ya dan sebagainya. Nah, itu. Makanya senjata yang paling kuat, yang paling powerful di tangan iblis adalah manusia. Saya buktikan dulu, kita buka di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 berkata begini. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Dikatakan kalau seseorang membenci saudaranya, dia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Kenapa? Di dalam dosa selalu ada kegelapan. Orang yang penuh dengan kejahatan, dia ditunggangi iblis dan dia dibutakan. Tetapi kasih ada terang. Lihat ya. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Di dalam kasih ada terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Makanya selama orang itu menjaga hatinya, tetap dikuasai kasih, dia itu masih ada di dalam terang. Di dalam kebenaran, kita mengalami kemerdekaan. Di dalam kebenaran ada kasih. Di dalam kasih ada terang, di dalam terang tidak ada penyesatan. Makanya yang selalu Tuhan katakan, jaga hatimu. Pada waktu seseorang itu egois, lihat orang yang egois, dia seringkali nggak tahu salahnya di mana, saudara. Seorang suami atau seorang bapak yang egois, mementingkan diri sendiri, dia seorang pemarah. Dia sampai tidak bisa tak punya empati, perasaan anaknya seperti apa, dia nggak tahu. Contoh ya, saya pernah baca di Indonesia. Ini orang yang egois. Seorang bapak, dia suami istri, miskin saudara, miskinnya itu maksudnya gini. Dia punya rumah kecil, kamarnya cuma 1. Mandinya di sungai. Kamar cuma 1. Anaknya berapa? 15. Sampai kalau tidur itu tumpuk-tumpuan kayak pepes. Sampai penyuluhan tuh sering datangi ke situ. Disuruh ikut KB, suaminya bilang, saya nggak mau, istri saya Pak KB. Terus disuruh suaminya pakai alat kontrasepsi, dia nggak mau. Terus mereka ngasih nasihat, kasihan istrinya Pak, dia melahirkan, setiap tahun melahirkan 1. Ini ya dahsyat juga, subur banget. 15 anaknya. Sampai anaknya itu minder, yang cowok-cowok itu minder banget. Kenapa? Nggak sekolah, karena nggak punya duit. Terus ada tetangga-tetangganya yang kaya, kasihan lihat anak-anaknya. Untungnya anak-anaknya nggak nakal, jadi tetangganya kasihan. Mau diadopsi, dan bapaknya bilang apa? Saya walaupun miskin, tidak akan menyerahkan anak saya ke orang lain. Saya masih bisa menghidupi anak saya. Dihidupi apa? Sekolah nggak bisa, makan kekurangan. Ini orang egois. Orang yang egois dibutakan. Dia sampai tidak paham kebutuhan anaknya. Betapa menghancurkannya keegoisan. Sampai saya lihat itu, ya ampun, sampai wartawannya itu yang nulis itu ya. Dia bilang gini, saya lihat anak-anaknya nggak tega. Anaknya sudah gede. Sangat minder diajak ngomong itu tuh nunduk. Terus kenapa? Udah gede, masih punya adik bayi. Kenapa? Sehingga dia menjadi sudah nggak punya duit, nggak sekolah, kekurangan makanan, tidurnya campur aduk, ya kan? Tapi sehingga dia banyak dibully ya sama tetangganya, teman-temannya lah dan sebagainya. Karena sebuah keegoisan. Yesus itu mengajarkan kasih karena keegoisan menghancurkan. Waktu kasih sudah tidak ada di dunia, maka dunia ini menjadi mengerikan. Makanya zaman antikris itu mengerikan. Kita buka lagi ayatnya ya. Oh ya, sebelum saya buka ayatnya, saya pernah sampaikan kan di sini tentang tabernakelnya setan, yang teman saya mendapatkan mimpi, bagaimana dia dibawa. Kalau mimpi dari Tuhan seringkali itu nyata, saudara, terlihat sangat nyata gitu loh. Dia melihat waktu di halaman itu gelap, tapi masih bisa dilihat dengan mata. Tapi waktu masuk ke ruang bis atau ruang kedua, dia mulai gak bisa lihat, gelap.
Sampai dia hanya bisa melihat dari rohnya. Kenapa? Di dalam roh kita ada Roh Kudus. Di dalam roh kita itu ada terang. Dia nggak bisa melihat dengan mata jasmaninya, hanya bisa dengan rohnya, mata hatinya. Waktu masuk ke ruangan yang ketiga, gelapnya itu sangat kepekat. Makanya di Alkitab dikatakan kegelapan yang paling gelap. Kenapa? Dosa itu gelap. Dosa membutakan. Keegoisan itu membutakan orang. Kemudian saya buka firman Tuhan ayatnya. Nah, 2 Korintus 5 ayat 15 berkata begini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dikatakan, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Pada waktu kita menerima Yesus, dikatakan kita tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Apa arti hidup untuk Tuhan? Hidup untuk Tuhan artinya kita menjadi pelaku firman. Kita menyenangkan hati Tuhan. Apa sih yang paling menyenangkan hati Tuhan? Kita mengasihi orang. Makanya saya sering katakan di sini, tujuan hidup kita, hidup di bumi adalah supaya kita membawa surga ke bumi. Membawa surga ke bumi tidak bisa kita lakukan kalau tidak punya kasih. Kasih itu bukan perasaan. Kasih itu keputusan. Yaitu keputusan untuk berbuah. Makanya Alkitab berkata kita harus berbuah. Kita harus jadi terang. Kita harus jadi berkat. Kita harus menjadi garam. Apa artinya? Hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Orang lain bisa mengecap kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Suami kita mengecap kebaikan Tuhan dari kita. Kita mengecap kebaikan Tuhan lewat suami kita. Anak-anak mengecap kebaikan Tuhan lewat orang tuanya. Itu yang namanya menjadi pelaku firman, menjadi orang yang tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak akan turun lagi ke bumi, tapi Tuhan turun ke bumi lewat kita, makanya kitalah bait Allah. Selama saudara terus membangun, menjaga hati saudara punya kasih, saudara tidak mudah disesatkan. Kenapa sih banyak orang disesatkan? Contoh nih, kok bisa ada orang-orang mudah banget disesatkan? Ada pengajaran yang sekarang mengajarkan Yesus itu sudah reinkarnasi, sekarang lahir menjadi wanita. Lah kok banyak yang percaya setelah diselidiki. Kenapa? Karena dikasih duit. Semua kepentingan sendiri selalu membutakan. Tapi kalau saudara ini punya kasih, punya cinta kepada Tuhan, kepada orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, saudara itu nggak mudah disesatkan, saudara. Karena di dalam kasih ada terang. Kalau Tuhan katakan di dalam kasih ada terang, berarti ya dan amin. Makanya lihat, orang yang punya kasih nggak gampang diprovokasi. Orang-orang di Indonesia aja lihat, orang yang mudah diprovokasi untuk bikin kerusuhan. Pertama, lapar. Sehingga dia yang dia pikirkan kepentingan diri sendiri. Dikasih nasi bungkus, bikin kerusuhan. Nggak mikirin kerugiannya sangat besar. Saya nggak langsung salahkan mereka, tetapi karena memang mereka dari tahun ke tahun hidup dalam kepahitan, dikecewakan. Kemiskinan itu mengecewakan. Kemiskinan itu melukai hati, saudara. Makanya banyak ajaran iblis yang menipu orang Kristen, yang seakan-akan miskin itu dari Tuhan. Memang ada waktu-waktu kita itu mengalami keterpurukan. Kenapa Tuhan izinkan keterpurukan terjadi? Karena kalau saudara nggak pernah mengalami keterpurukan, saudara tidak pernah bisa mempraktekkan bagaimana menjadi orang yang bisa menaklukkan pertandingan. Menaklukkan pertandingan itu termasuk diantaranya keluar dari kemiskinan, saudara. Kenapa iblis itu ngasih dengungan ini lewat gerejanya? Nggak semua gereja ya mengajarkan hal ini tentang kita harus miskin dan sebagainya. Supaya banyak orang yang pahit. Makanya saya pernah sampaikan kan minggu yang lalu, seorang suami yang saya katakan dia pengkhotbah tapi selalu mengajar miskin di dunia, kaya di surga.
piring aja cuma punya 2 biji, padahal mereka berempat satu keluarga, gantian, cangkir cuma 1, miskinnya nggak karu-karuan. Waktu dia meninggal, istrinya kena diabetes, dia karena istrinya pahit sama Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan dua-duanya anaknya masuk agama lain, nggak cuma agama lain, tapi yang sudah pakai hitam-hitam yang cuma kelihatan matanya toh. Keegoisan, cuma mikirin saya yang penting masuk surga, tapi tidak tahu bagaimana iman keluarganya. Keegoisan itu menghambat apa yang dari surga turun ke bumi. Makanya saya pernah sampaikan, ada orang yang sibuk, yang penting ke surga, ke surga, ke surga. Itu sama saja. Orang Kristen yang cuma sibuk masuk surga, itu sama dengan para jihader. Jihad itu kan orangnya yang penting saya masuk surga. Nggak mikirin orang lain. Tapi yang Tuhan mau kamu nggak cuma mikirin masuk surga. Yang mikirin saudara masuk surga itu Yesus. Yang Tuhan mau kamu pikirkan adalah bagaimana surga turun ke bumi. Menghadirkan Yesus dimanapun saudara berada. Nah, kasih itu saya tadi katakan adalah sebuah pemberian. Kasih itu selalu bicara pemberian. Begitu pentingnyakah kita ini, Tuhan katakan kita hidup di dalam kasih. Begitu pentingnyakah sampai Tuhan mengatakan kita tidak boleh egois. Sampai Tuhan katakan kita harus berbuah, kita harus jadi terang, kita harus menjadi berkat. Sebesar apakah pentingnya sampai Tuhan itu menggambarkan dirinya juga bahwa aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Saudara lihat orang-orang yang ketemu dengan Yesus, yang sudah mengalami lahir baru. Tanda awal yang saudara bisa lihat adalah yang dulunya pengennya fokus pusat kepada diri sendiri, lalu berubah fokusnya mengasihi orang lain. Waktu ketemu Yesus, dia langsung mengatakan bahwa setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang-orang yang pernah kuambil pajak, yang pernah kurugikan, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dari orang yang tadinya mementingkan diri sendiri, memeras bangsanya sendiri sesama Yahudi, dia memeras dengan mengambil pajak tinggi, misalnya dari pemerintah Romawi mengambil pajak sekian, 2%, nanti sampai di gubernurnya ngambil sekian persen, sampai akhirnya ke Zakheus mengambil sekian persen. Jadi sangat berat, pajak itu menekan orang Yahudi. Tapi keegoisan membutakan, dosa, kejahatan selalu mementingkan diri sendiri dan membutakan. Dia nggak peduli dibenci oleh bangsanya. Tapi begitu ketemu Yesus, yang pertama diubah, yang tadinya hidup untuk mencuri, membunuh, membinasa, dia memberi hidup. Hidupnya adalah untuk memberi kehidupan untuk banyak orang. Dia langsung dibukakan, tidak lagi dibutakan. Ada orang Amerika, dia pergi naik kapal sendiri. Orang Amerika kan begitu ya, suka petualang, naik kapal, kapalnya ternyata karam, dia sendirian, kapal kecil, pergi kemana gitu loh. Dan dia akhirnya berbulan-bulan dia terkatung-katung di skocinya cuma dari plastik ya, yang dari plastik yang mengembang sendiri itu. Siapa yang paling dia butuhkan selain Tuhan? Yang dia butuhkan ketemu manusia. Dia sampai 3 bulan terkatung-katung. Terus untungnya dia punya alat untuk nganu air, tapi setelah itu rusak, dia punya 3 rusak semuanya, jadi dia nggak bisa minum dan sebagainya. Waktu dia ketemu manusia itu gembiranya, dan manusia itu kemudian nolong dia untuk masuk ke dalam perahunya. Pada waktu yang dia butuhkan saat itu adalah pertolongan. Padahal orang ini tadinya sebelum karang dia bilang gini, aku benci manusia, aku ingin menyendiri, aku ingin menjauhi manusia. Lalu pada waktu dia karam, yang dia cari manusia. Jadi dia waktu ditolong, di situ dia tahu dan dia sadar butuhnya belas kasihan dari orang lain. Contoh saudara, sekarang, kenapa sekarang kita hidup di dalam kemudahan? Sekarang saudara mau belajar apa saja ada di YouTube. Saudara sekarang ada ibu-ibu yang dulunya tipe ekonomianya hancur. Dia mulai belajar dari YouTube tentang cara masak.
ada yang belajar cara jahit, ada orang-orang yang belajar cara pembangunan, bapak-bapak, dan sebagainya, sampai mereka bisa bekerja. Karena dari apa? Ada orang-orang yang memberikan ilmunya dengan gratis. Tapi kenapa ada orang-orang yang memberikan ilmunya dengan gratis? Karena YouTube itu memberikan kebijaksanaan yang membuat semua orang sama-sama beroleh keuntungan. Orang-orang yang memberikan ilmunya, mereka mendapatkan uang dari iklan yang mereka dapatkan dari YouTube yang mereka buat. Mereka bisa memberikan ilmu gratis karena ada orang-orang yang memberikan dukungannya dengan memberikan subscribe, dengan memberikan like. Hanya ngasih subscribe dan like itu membuat orang yang memberikan ilmunya dengan gratis, dia beroleh upah dari apa yang dia sampaikan. Tapi orang-orang lain juga beroleh apa yang dia berikan kepada dia. Semuanya menguntungkan. Itulah kasih. Pada waktu setiap orang tidak hidup untuk kepentingannya diri sendiri. Sebenarnya tidak ada orang yang miskin di dunia ini. Kenapa sih ada orang yang mengalami keterpurukan? Karena semua orang mementingkan dirinya sendiri. Makanya YouTube itu kasih sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Makanya pelajaran-pelajaran Alkitab yang dulu hanya bisa dipelajari di sekolah Alkitab, bayarnya mahal. Saudara bisa mendapatkannya gratis. Tapi orang-orang yang memberikan gratis ini, mereka diberkati hanya karena ada orang-orang yang ikut share video-video mereka. Jadi saling menguntungkan. Saudara, kenapa saudara sekarang ini bisa bahagia? Ada listrik, ada internet, ada Zoom. Karena ada orang-orang yang mau membayar harganya untuk menciptakan sesuatu. Untuk menciptakan sesuatu itu butuh waktu. Dia harus ini bagaimana penyelidikan dan sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Banyak orang sekarang diberkati teknologi yang dilahirkan, dikeluarkan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena banyak orang yang memberikan hidupnya untuk mengadakan riset-riset untuk menciptakan sesuatu yang menolong manusia. Tapi riset-riset atau teknologi tidak pernah akan bisa tercipta kalau tidak ada orang-orang yang juga membayar harganya untuk memberikan apa yang mereka miliki. Pengusaha-pengusaha sukses, orang-orang Yahudi, lebih suka daripada memboroskan uangnya untuk barang-barang bermerek. Mereka lebih suka menyumbangkan uangnya untuk dana-dana riset, supaya ada banyak penciptaan teknologi yang baru yang menolong manusia. Jadi semua orang pada waktu tidak mementingkan diri sendiri, mereka semua memikirkan apa yang aku bisa buat untuk menolong orang lain. Dan orang lain yang tidak bisa menciptakan sesuatu, dia tahu apa yang aku buat untuk mendukung ke sana. Jadi semua orang fokus dengan apa yang dia kerjakan, tapi semua orang juga memakai kemampuannya untuk memberkati banyak orang. Makanya saudara, orang Yahudi itu waktu dianiaya, dilempar kemana saja, mereka itu saling menolong satu dengan yang lain. Ya mungkin nggak semua, nggak usah lihat yang orang-orang yang nggak benar ya, kayak kita ini loh. Jangan lihat orang Kristen yang nggak benar, tapi lihatlah yang benar. Waktu ada kesaksian orang Yahudi ya, waktu dalam pelarian kan mereka dulu selalu dianiaya ya, mereka itu luar biasa ya, bangsa yang di mana-mana dibuang ya. Waktu mereka pelarikan diri, kalau nggak salah dari Nazi ya waktu itu ya, mereka melarikan diri, ternyata mereka terjebak dalam badai salju. Waktu itu musim dingin, kemudian salju, angin, dan mereka semuanya banyak yang kedinginan, kaku, dan ada seorang Yahudi ini yang kesaksian. Dia ini melihat orang tua di sebelahnya, kedinginan, dia kasihin. Jadi dia langsung gosok-gosok tangannya, dikasih panas orang itu, digosok-gosok, dipanasin lagi. Sampai akhirnya dia peluk bapak ini. Sampai mereka ketiduran. Tahu saudara, waktu bangun, itu pemandangannya mengerikan. Dia lihat semua mati. Yang hidup cuma 2 orang ini. Kenapa? Waktu dia fokus memberi kehidupan kepada orang tua tadi,
sebenarnya dia juga menerima kehidupan dalam dirinya. Sehingga tanpa sadar, peluk Bapak ini, Bapak tua itu, dia sendiri menerima kehangatan. Sehingga hanya 2 orang yang ini yang hidup, yang lain sudah mati. Nah, kenapa kita sebagai orang percaya diberi karunia yang berbeda-beda? Karunia itu firman Tuhan selalu mengatakan karunia itu dipakai untuk kepentingan bersama. Makanya setiap kita fokuslah mengembangkan karunia kita untuk kepentingan bersama. Nah, baca ayatnya ya. Ini ya, di dalam Yohanes 5:2 ini dulu ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kemudian, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Di sini dikatakan, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Pada waktu Tuhan kasih kita karunia, tidak dipakai untuk kepentingan banyak orang, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Itu bagi Tuhan, itu sia-sia ngasih kita. Karunia ini nggak cuma bicara tentang karunia Roh Kudus, bicara tentang bisa praise and worship, bisa ini dan itu, bukan itu aja. Tapi saudara mulai lihat, kalau dulu Thomas Alva Edison tidak mau membayar harganya untuk dia menciptakan lampu pijar, sampai dia mengalami kegagalan hampir 1000 kali. 1000 kali itu banyak, saudara. 1000 kali dia gagal, dia selidiki lagi. Tapi walaupun dia nyelidiki seperti itu, kalau tidak ada orang-orang yang memberikan dana untuk dia, lampu pijar tidak tercipta. Makanya orang Tuhan itu bilang begini, siapa memberi kemurahan, diberi kemurahan. Siapa memberkati, dia diberkati. Karena setiap orang harus mengerti perputaran. Thomas Alva Edison untuk menciptakan lampu pijar butuh banyak dana, saudara. Makanya kenapa orang Yahudi itu bisa menciptakan banyak sekali teknologi. Karena yang membiayai mereka itu banyak. Kenapa akhirnya Tuhan juga memberkati para pengusaha-pengusaha Yahudi? Gini ya, saudara harus tahu prinsip hukum Tuhan. Kalau hukum Tuhan berkata, siapa menabur, dia akan menuai seperti apa yang dia tabur. Siapa memberi kemurahan, dia diberi kemurahan. Orang percaya atau tidak percaya, orang jahat dan tidak. Hukum ini tetap berlaku. Hukum keselamatan saja yang beda. Keselamatan hanya melalui Yesus. Makanya mereka memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Maksudnya gini, siapa memberi kemurahan dapat kemurahan, mereka semua dapat, cuma nggak dapat keselamatan. Itu bedanya, ya kan? Karena keselamatan hukumnya cuma satu, melalui Yesus. Kenapa Tuhan memberkati orang yang tahu memberkati? Karena kalau kamu macet, maka berkat Tuhan yang harusnya turun bumi, macet di kamu. Ada orang-orang yang Tuhan kasih karunia, itu idenya brilian, bagaimana buka usaha, tahu peluang saudara, walaupun saudara punya miliaran. Kalau nggak punya ide sedikit pun tentang apa yang harus usaha apa, tetap saudara nggak bisa buat apa-apa. Betul nggak? Tapi ada orang nggak punya uang, kayak Jack Ma, itu dari orang sangat miskin. Tapi dia di sini tahu ini harus begini, harus begini, harus begini. Tapi dia memulainya dengan apa? Ada orang yang percaya sama memberikan dananya. Saya begini, kenapa Tuhan kasih karunia beda-beda? Setiap orang harus fokus dengan karunianya dan pakai untuk memberi keuntungan bagi kerajaan Allah. Artinya menguntungkan, memberi keuntungan, bisa dinikmati banyak orang. Orang Yahudi itu di sekolahnya itu yang diajarkan ke mereka selalu begini. Mereka tidak pernah diajar begini, sekolah yang bagus nanti bekerja. Enggak, sekolahnya selalu diajarkan, ciptakan sesuatu untuk menolong manusia. Selalu itu. Kamu harus mencari masalah yang dihadapi manusia, dan kamu harus cari solusinya dengan menciptakan sesuatu.
Ya contoh sekarang ini, misalnya musim dingin, atau dulu cuaca ini kan nggak menentu, harus ada orang-orang yang tahu bagaimana menciptakan sesuatu yang langsung bisa membaca cuacanya nanti bagaimana. Di Amerika ini kan luar biasa ya kan, semuanya sudah langsung tahu, nanti jam 11 panas, nanti jam 12 hujan, nanti jam segini tidak ada hujan, betul nggak? Dan hampir 99% itu tepat. Pagi nanti panas, jam segini nanti hujan, jam segini terang, jam segini mendung, jam segini ini. Itu semua sudah ada semuanya. Karena ada orang menciptakan sesuatu. Tapi semua tercipta pada semua orang beri. Demikian juga di dalam pelayan. Banyak orang itu, saya mau gambarkan gini. Kayak kemarin ya ada Pak Andi Simon. Ya, Pak Andi Simon. Dia harus fokus karunia dia menyembuhkan orang sakit. Tapi bisa nggak dia gini, aras-aras hari orang antri minta disembuhkan, saya ingin vacation. Bisa nggak? Bisa. Tetapi kalau dia terus vacation terus, nggak mau ngurusin, dipotong nggak sama Tuhan? Dipotong. Kenapa? Karena karunia ini sangat dibutuhkan banyak orang. Karena Tuhan mau menyembuhkan orang banyak lewat kamu. Makanya ada orang yang dipasih Tuhan karunia untuk jadi pengusaha. Jadilah pengusaha sebesar-besarnya. Tapi tujuan utama bukan memperkaya diri, tetapi untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang, untuk memberkati riset-riset, untuk membawa surga ini. Makanya kalau semua orang mementingkan diri sendiri, maka pengajar-pengajar tidak mau mengajar. Orang-orang pengusaha tidak mau memberikan dananya. Maka para ilmuwan tidak mau bekerja karena tidak ada dana. Semuanya cari duit untuk dirinya sendiri. Maka segala sesuatu menjadi kacau. Demikian juga dalam hidup kita, di dalam memakai karunia. Kayak ini, ada Pak Sony. Dia bisa main gitar. Kita menjadi diberkati semuanya, bisa nyanyi dengan enak. Iya kan? Loh, akapela juga enak. Tapi tetap dimanapun lebih enak ada musiknya. Betul nggak? Terus semua orang pemain musik, semuanya nggak ada yang mau melayani di gereja. Nggak enak di gereja melayani. Saya semuanya nyanyi aja di klub karena digaji. Saudara nggak ngalami berkat kan? Tapi karena ada orang yang berkorban untuk menyembahan, ada Bu Feni dan yang lain-lain, saudara juga diberkati kan? Dimenikmati kan? Karena ada orang-orang yang memberikan karunia-Nya untuk orang lain. Nah, sekarang Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri adalah keegoisan. Yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Kesesakan itu akan menimpa orang-orang yang egois kepada orang-orang yang mencari kepentingan diri sendiri. Kenapa Tuhan itu sangat murka dengan orang yang menahan berkat dari hidupnya? Tuhan itu mau apa yang ada pada kita, persembahkan kepada Tuhan. Artinya, ini dipakai apa? Dipakai untuk kepentingan orang banyak. Ini berkat ada orang yang menciptakan, ada yang membuat YouTube. Dan idenya cemerlang. Bahwa orang-orang yang mendapatkan banyak subscribe akan mendapatkan iklan dan dia dapat uang. Membuat setiap orang beroleh berkat. Tapi kalau tadinya YouTube itu iklan semua untuk dirinya sendiri, untuk YouTube-nya sendiri, semua dikeruk oleh YouTube-nya. Tidak dibagi dengan orang-orang yang buat konten-konten dan video, maka YouTube tidak akan berkembang. Prinsip Tuhan itu begitu. Kamu memberkati orang lain, maka usahamu juga berkembang. YouTube kenapa dicari? Kenapa disukai? Karena menguntungkan. Baik yang menonton, juga menguntungkan bagi mereka yang membuat konten. Tapi juga menguntungkan bagi pembuat YouTube-nya. Dan juga menguntungkan bagi orang-orang yang memasang iklan. Semua bukan kepentingan diri sendiri. Makanya gereja juga seperti itu. Ada orang-orang yang harus full time untuk bisa melayani jemaat, semua orang Kristen dengan maksimal. Tapi mereka bisa maksimal kalau ada yang menghidupi. Ada orang-orang yang memberikan persembahannya, perpuluhannya di gereja.
Penginjilan juga bisa berjalan karena ada dananya. Tetapi pada waktu orang-orang tidak melakukan bagiannya, yang kaya tidak mau berbagi, akhirnya yang miskin kita tidak bisa tolong. Kemudian para orang-orang tidak ada yang mau full timer, semua bekerja, sehingga pelayanannya tidak ada yang maksimal. Makanya pada waktu sebuah gereja, banyak orang yang memberikan perpuluhan dan persembahan. Tapi pendetanya main-main, itu urusannya sangat bahaya di hadapan Tuhan. Urusannya itu sangat besar dengan Tuhan. Karena dia sudah diberkati, semua orang sudah melakukan kewajibannya, dia tidak melakukan bagian. Jemaatnya sudah memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, uangnya dihabiskan untuk kepentingan diri sendiri. Itu urusannya sangat besar. Karena selalu yang dipercayakan kepada kita, jangan untuk kepentingan diri sendiri. Selama tidak ada kepentingan diri sendiri, itu semuanya muter, saudara. Itu semua muter, semuanya diberkati. Saudara bisa bayangin, gereja, kalau nggak ada full timernya, gereja itu nggak bisa maksimal. Karena nggak ada orang yang benar-benar patuh, ada kebutuhan pelayanan, ada orang yang tiba-tiba meninggal, tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba ada orang yang dipenjara, harus dikunjungi, harus ditolong, ada orang ini. Tapi kalau nggak ada yang full timer, nggak ada yang nolong, saudara-saudara. Dia akan menolong kalau mereka sudah selesai kerja, urusannya sendiri sudah selesai, baru nolong. Nah, kemudian semua orang mulai kepentingannya diri sendiri, maka pekerjaan Tuhan tidak bisa berjalan. Tapi kalau semua melakukan bagiannya, bahkan orang miskin pun bisa ditolong. Orang-orang miskin bisa ditolong karena semua orang melakukan bagiannya. Aku seorang pengusaha, aku akan kembangkan usahaku sebesar-besarnya. Makanya saya katakan, Tuhan itu tidak pernah menciptakan orang jadi miskin. Miskin itu bukan dari Tuhan. Memang setiap orang punya takdir, lahir ada yang lahir miskin. Tapi nasib itu di tangan kita. Kita diberikan kuasa, talenta, dan semuanya untuk bisa keluar dari sana. Tapi memang ada orang yang nggak bisa keluar. Makanya butuh pengajar-pengajar untuk menolong mereka. Tapi pengajar-pengajar pun nggak bisa maksimal kalau mereka tidak ada yang mendanai mereka. Makanya Tuhan itu sangat baik. Ada orang yang membuat YouTube, internet, dan ada sebuah kebijakan yang sangat luar biasa sehingga semua orang diberkati. Itu orang dunia, saudara, mengerti bagaimana saling berbagi. Orang-orang yang membuat blog, ya kan? Mereka juga diberkati, internetnya diberkati, orang baca diberkati. Itu yang membuat semuanya berjalan, berputar dengan baik. Makanya ada banyak orang gini, kalau saya perpuluhan, saya langsung ngasih ke orang miskin. Sebaiknya perpuluhannya kasih ke gereja yang mereka bisa nolong orang-orang miskin. Saudara berikan ke sana, nggak usah mikirin. Biarlah gerejanya yang kelola, ini untuk orang ini untuk membangun orang miskin ini. Mereka juga mendanai penginjilan gereja-gereja yang sehat dalam keuangan. Dukunglah itu. Mengerti sampai sini ya? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta poras, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Kepentingan diri sendiri adalah dosa yang membuat orang tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kenapa? Kepentingan diri sendiri membuat berkat yang dari surga macet setiap pada kita. Contoh nih, saudara mungkin nggak tahu, Indonesia itu sering sudah mau mengalami bencana. Tapi kenapa terhalang? Karena ada orang-orang yang berdoa. Pendoa-pendoa ini dikasih karunia Tuhan untuk berdoa. Makanya sebelum terjadi sesuatu, seringkali pendoa itu sudah dikasih tahu Tuhan. Nanti ada ini, nanti ada tsunami, nanti ada gempa bumi, nanti waktu gempa bumi yang mati bisa sekian juta orang. Pendoa sudah tahu. Apa yang terjadi kalau pendoa-pendoa tidak mengerjakan bagiannya? Saudara rugi. Banyak sekali bencana itu nggak jadi. Itu karena pendoa-pendoa. Makanya pendoa-pendoa yang rajin mendoakan, itu Tuhan kasih ketajaman lebih dalam sampai dia punya karunia kenabian. Itu dia bisa lihat dengan tajam. Ini yang terjadi, itu yang terjadi, ini yang terjadi. Yang kemudian seorang pendoa syafaat dikasih karunia, nggak pernah lakukan, dipotong. Dipotongnya apa?
karunia-Nya tidak akan tajam lagi. Dia tidak akan kehilangan karunia-Nya, penglihatannya, karunia mimpi, karunia pernyataan Tuhan, macam. Karena bagi Tuhan, kamu tidak berguna, maka karunia ini diberikan kepada orang lain yang menjalankan tugasnya. Makanya ada orang bukan pendoa syafaat, tapi dia melakukan sebagai pendoa syafaat, karunia itu akan turun kepada dia, walaupun tadinya dia bukan seorang pendoa syafaat. Maka saya dulu ya, di sini kalau ada seorang pendoa yang benar-benar pendoa, saya suka traktir mereka makan. Karena saya mau memberkati dia, supaya dia lebih maksimal di bagian dia. Dan dia selalu mengingat saya di doa dia. Ngerti ya? Jadi ada saling memberkati. Saling memberkati. Kasih itu muter lagi ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Selalu untuk kepentingan bersama. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Makanya apa saja dalam diri saudara. Kayak sekarang, belajar Alkitab. Saudara sekarang bisa 7 hari ikut sum A, sum B, sum C, sum C, sum D. Tapi kalau saudara tidak berubah, tidak menghasilkan buah, itu jahat di mata Tuhan. Percuma, saudara nggak masuk surga karena dengerin firman. Saudara masuk surga karena jadi pelaku firman. Ini karunia-karunianya, ini sudah tahu lah ya, tapi saya baca aja ya. Ada 9 karunia Roh Kudus. Ada karunia berkata dengan hikmat, ada karunia dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan roh, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, ada di dalam setiap orang. Kemudian ada 7 karunia motivasi, karunia bernubuat, ada karunia melayani, ada karunia mengajar, ada karunia menasihati, ada karunia memberi, memimpin, kemurahan. Selain ini, ada karunia-karunia yang lain seperti tadi. Doa syafaat, ada karunia musik, ada karunia menciptakan sesuatu, ada karunia semuanya berdagang dan semuanya. Kalau semua orang mengembangkan yang dipercayakan Tuhan padanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan kerajaan Allah, maka itu yang namanya pemulihan segala sesuatu. Makanya akan terjadi pemulihan segala sesuatu adalah apa yang akan terjadi? Semua orang Kristen akan mengetahui bagiannya. Sehingga gereja benar-benar menjadi gereja yang berkuasa. Zaman perjanjian lama ada imam-imam. Imam-imam bagiannya cuma kerja melayani jemaat. Melayani orang Israel dalam hal pengampunan semuanya. Tapi bagian yang 11 suku, mereka bekerja sebaik-baiknya. Tetapi mereka memberikan 10%-nya kepada imam-imam. Apa yang terjadi? Semuanya Tuhan memberkati yang 11 suku. Tapi juga Tuhan memberkati yang 1 suku, yaitu suku Lewi, imam-imam. Kenapa? Pada waktu setiap orang melakukan bagiannya, Tuhan memberkati. Tapi salah satu tidak melakukan bagiannya, maka semuanya tidak memperoleh berkat. Kita buka ayatnya. Nehemia 13 ayat 10. Juga aku dapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi. Orang Lewi ini orang-orang yang melayani, imam-imam. Tidak pernah diberikan. Sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Imam-imam akhirnya yang tadinya kalau ada yang memberikan persembahan, ya kan pengampunan dosa, dia yang nyembelin. Sekarang bangsa Israel waktu mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa, imamnya nggak ada yang mau nyembelin. Karena semua orang, imam-imamnya lari ke ladang mereka masing-masing, kerja. Sehingga imam-imam nggak ada yang melayani, bangsa-bangsa itu kemudian tidak ada yang mendoakan untuk pengampunan dosa, tidak mengajarkan kebenaran, semuanya akhirnya hidup di dalam kegelapan. Jadi kita mulai mengerti di sini ya, pentingnya kita menjadi berkat. Karunia apapun dalam diri saudara, pakai, baik itu karunia pendoa syafaat, baik itu WL, baik itu singer, baik itu pemain musik, persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi lakukan sebaik-baiknya. Saudara, saya selalu diajar Tuhan, kalau mau melayani, sekalian 100%, jangan setengah-setengah. Kalau cuma setengah-setengah, rugi. Tapi layani yang baik. Kalau jadi WL, ya WL yang baik. Saya dulu kalau WL, saudara harus tahu ya, kalau saya dulu WL. Saya kalau WL, itu sampai saya ngaca di depan. Saya nyanyi, saya rekam. Saya dengerin suara saya, apakah saya nyanyinya bagus apa enggak. Yang enggak bagus, saya rubah. Saya rekam. Saya lihat di kaca, pakaian saya, terus saya nyanyinya gimana. Karena kadang kalau kita enggak ngaca,
kita semangat nyanyi, ternyata ada gerakan-gerakan yang bisa menjadi sandungan. Jadi saya harus nyanyi di depan kaca, oh kalau yang narinya begini, kalau saya gayanya semangat begini, oh ini nggak bagus, oh ini harus begini. Semuanya saya sudah lihat. Dan suami saya menjadi penilainya. Nanti kalau ada yang salah, dia ngomong sama saya, tadi terlalu begini. Kenapa? Harus memberi yang terbaik. Bukan supaya orang kagum. Loh, enggak, saudara. Tapi harus jadi yang terbaik, sehingga orang-orang juga diberkati, orang-orang bisa menyembah, orang-orang tidak tersandung, Tuhan juga suka. Semuanya saya persiapkan. Makanya kalau khotbah saya nggak sembarangan, itu stres. Ini tadi makanya hari ini tadi kemarin jam 11 saya sudah tidur. Biasanya saya nggak tidur, saudara. Sampai pagi, baru setelah Bible tadi saya nggak tidur. Cuma minggu yang lalu saya benar-benar teles. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sorry ya, kepanjangan ya. Oke, saking semangatnya karena sudah tidur. Oke, kalau ada pertanyaan, itu aja. Silakan Ci Yulanti.